Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia khususnya tidak ada label makanan atau minuman haram ya. Yang ada adalah label halal. Nah, dulu pernah ada makanan, restoran, minuman yang jelas-jelas pernah menggunakan bahan yang haram. Kemudian karena ada perbaikan dan sebagainya, mereka mengajukan kepada MUI bahwa makanan-makanan mereka atau produk-produk mereka ini tidak menggunakan bahan haram lagi. Akhirnya keluarlah hasil daripada sertifikat MUI menjadi halal. Menjadi pertanyaan kita, pembahasan kita adalah apakah produk yang menggunakan alat pabrik pengolahan sebesar itu, apakah mereka menggunakan prosedur yang disahkan oleh hukum fikih kita? Misalkan bahan najisnya ini adalah najis mughaladhah ya, menurut jumhur bahwa wajib secara pensuciannya menggunakan 7 kali air, salah satunya menggunakan tanah. Nah, kemudian pertanyaan kita lagi, apakah orang-orang yang terlibat di dalam pabrik tersebut mereka tahu tentang hukum itu dan apakah mereka mau menggunakan cara itu, terlepas ya cara pensucian tersebut apakah memang syarat kesucian atau menjadi ta'abbudi sebagaimana di dalam pendapat mazhab Maliki. Nah, kemudian teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita misalkan menggunakan hati kita yang terdalam, hati kecil kita, apakah kita mau mengkonsumsi bahan yang dulunya eks makanan haram, apakah sekarang kita bisa memastikan masih halal, atau misalkan alat-alat yang dipakainya masih alat itu juga. Nah, tentu ini kita kembalikan al-ahwat fal-ahwat, yaitu kita harus lebih berhati-hati di dalam menyikapi apa yang masuk ke dalam perut kita. Na'udzubillah min dzalik, kalau tubuh kita ini, daging kita ini masuk dari makanan atau minuman yang masih berstatuskan haram ya, seperti itu. Terlebih apalagi zaman sekarang banyak beredar makanan-makanan dari luar negeri, dari China, dari Amerika, Eropa dan sebagainya, yang mereka memang tidak mengindahkan hukum-hukum Islam, hukum kita sebagai orang Islam bahwa tidak boleh makanan-makanan yang diharamkan di dalam agama kita. Nah, tentu ini menjadi bahan pertimbangan kita juga ya, jangan sampai ketika mereka tidak memikirkan ibadah kita, tidak memikirkan nasib akhirat kita, dan kita pun malah mengikuti, tidak ikut memikirkan, tidak ikut kritis tentang produk yang mereka sediakan buat kita. Orang-orang non-Islam mereka tidak akan patuh ya, atau menghormati kita sebagai orang Islam yang kita punya peraturan halal dan haram. Yang mereka pikirkan tentu adalah keuntungan belaka ya, karena prosedur di negara kita ini harus ada label atau sertifikat halal dari lembaga yang berwenang di negara kita, maka mereka sebisa mungkin tunduk sementara, tidak selamanya ya. Dan ini memang sudah banyak terbukti ya dari beberapa sumber, bahkan dari bekas atau ex karyawan di pabrik atau di tempat makanan atau minuman atau produk tersebut ya, dimana tentu kita harus lebih berhati-hati karena ini adalah agama kita. Begitu juga perut ya, yang masuk makanan dari mulut kita itu adalah perut kita, akan dipertanggungjawabkan sendiri oleh kita, terutama di dunia, terlebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus memastikan makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita ini sudah jelas 1000% halal tanpa ada syubhat apalagi haram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik.